Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita sehingga kita bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti yang sedang kita lakukan ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika." Sebetulnya hadis ini masih ada lanjutannya ya, tapi saya potong sampai ini aja karena nanti akan kita bahas ini secara bersambung ya. Artinya hadis tadi itu manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Yang pertama, ini nasihat Nabi kepada kita. Jadi kita akan bahas sore ini ya yang ini aja, yang pertama ini, satu aja dulu, yaitu jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kita disuruh menjaga masa muda oleh Nabi sebelum nanti masa tua kita itu datang ya. Kan memang prosesnya seperti itu, kita muda dulu baru nanti setelah itu tua ya, setelah itu tua. Mengapa begitu? Karena di saat muda itu pikiran masih fresh ya, pikiran masih fresh, tenaga masih kuat, masih punya ambisi ya. Kalau sudah tua kan sudah tidak punya ambisi ya. Lalu masih mengejar cita-cita ya. Di samping itu masih ada beberapa potensi lain yang dimiliki oleh para pemuda itu. Sehingga kita harus jaga betul-betul ya. Untuk apa dijaganya? Untuk dimanfaatkan untuk kepentingan agama kita, untuk kepentingan agama kita. Apa saja potensi yang lain yang dimiliki para pemuda itu? Pemuda itu punya idealisme yang luar biasa ya. Sehingga dia menjadi apa? Menjadi agen dari perubahan gitu. Menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Dia tidak suka kebatilan, ketidakadilan, dia pasti tidak suka. Salah satu contohnya seperti yang diabadikan Allah di Quran surat Al-Kahfi mulai ayat 10 dan seterusnya ya. Nanti bisa dibuka surat Al-Kahfi ayat 10 dan seterusnya. Ini cerita tentang 7 orang pemuda ya, yang punya idealisme tinggi ya. Ya, yang kita kenal dengan cerita Ashabul Kahfi ya. Nah, dikisahkan bahwa di suatu negara itu konon bernama negeri Afasus. Negara itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim ya, seorang raja yang sangat kejam dan menyembah berhala ya. Jadi rajanya ini menyembah berhala. Di dalam negara itu ada 7 pemuda yang sangat idealis. Dia memperjuangkan keadilan. Dia menentang kezaliman dari raja ini. Dia berusaha untuk apa? Untuk menyadarkan raja ini agar tidak menyembah berhala. Karena 7 orang pemuda ini beragama Islam. Ya. Beragama Islam. Karena perjuangannya ini sering menentang raja, maka oleh raja ini dijatuhi hukuman mati ya. Kalau hukuman matinya raja kan tidak perlu peradilan gitu. Cukup apa rajanya menyatakan bahwa orang itu dihukum mati gitu ya.
Maka disuruh cari pemuda 7 orang pemuda itu. Tapi ke-7 orang pemuda ini berhasil melarikan diri ke dalam goa ya. Dan tertidur di situ selama 309 tahun. Bayangkan tertidur selama 309 tahun. Nanti pada kisah lengkapnya bisa dilihat ya di Quran mulai ayat ke-10 surat Al-Kahfi ya. Bukan cerita tentang ini secara utuh yang ingin saya sampaikan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada 7 orang pemuda yang idealis memperjuangkan Islam, menentang kezaliman raja, menentang kekejaman raja. Itu menunjukkan bahwa pemuda itu punya potensi yang luar biasa untuk menjadi agen kebenaran, menjadi agen perubahan. Itu potensi dari pemuda. Lalu di Al-Quran juga dikatakan potensi yang lain dari pemuda itu, bahwa di saat muda itu pertumbuhan tubuh dan pertumbuhan mental otak itu tumbuh secara maksimal. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah di Quran surat Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Artinya Allah dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Nah itu. Jadi Allah menceritakan kepada kita bahwa kita ini diciptakan dari keadaan lemah dulu. Ketika kita ada di dalam kandungan ibu, ketika kita masih anak-anak itu dalam kondisi lemah. Masih anak-anak kan bisanya hanya menangis, minta digendong dan lain sebagainya itu. Dan lain sebagainya. Lalu lanjutan dari ayat ini Allah menyatakan, kemudian Allah menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah ini. Ketika muda sampai umur sekian itu kita menjadi kuat ya. Menjadi kuat fisik, lalu kuat mental dan juga kuat pikiran ya. Kuat pikiran. Jadi jangan disia-siakan ya masa muda ini. Benarlah apa yang dipesankan oleh Nabi bahwa jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Ini dinyatakan oleh Allah sendiri di Quran surat Ar-Rum ayat 54. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masih banyak potensi dari pemuda itu. Cuman pada kesempatan sore ini saya akan sampaikan beberapa saja. Setelah itu tadi, potensi-potensi tadi itu saya sampaikan yang terakhir, yaitu jika pemuda itu bersabar atas segala rintangan, atas segala godaan, maka dia akan bisa menjadi sukses, menjadi sukses besar. Dan memang masa muda itu sangat menentukan, sangat menentukan. Sebagaimana diabadikan Allah di Quran surat ke-12, surat Yusuf, mulai ayat ke-4 ini agak panjang gitu ya. Agak panjang, ini cerita tentang Nabi Yusuf ya. Kisahnya itu saya langsung ringkasannya aja. Nanti kalau ingin detailnya bisa dibuka Quran surat 12 mulai ayat ke-4. Bahwa Nabi Yusuf muda, waktu itu belum diangkat sebagai nabi, berarti Yusuf muda ya, masih anak-anak gitu, diajak bermain oleh saudara-saudaranya. Saudaranya Nabi Yusuf itu ada banyak sekali ya, ada banyak 11 ya, 11 orang ya. Lalu Nabi Yusuf karena iri kepada Nabi Yusuf, karena tampan. Nabi Yusuf itu sangat tampan dan disayangi oleh ayahnya, melebihi orang-orang saudara-saudaranya, maka saudaranya itu iri kepada Nabi Yusuf. Nah, agar perhatiannya tertuju kepada saudara lainnya, maka mereka saudara-saudaranya itu punya rencana untuk membuang Nabi Yusuf. Tidak sampai membunuh ya, tapi membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur waktu itu. Lalu Nabi Yusuf ditemukan oleh saudagar. Singkat cerita, Nabi Yusuf dijual kepada pejabat raja di Mesir.
Lalu pejabat raja ini, istri-istri pejabat raja ini tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf. Karena tertarik kepada ketampanan Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf diajak untuk berzina, itu berhubungan badan di luar pernikahan. Nah, setelah Nabi Yusuf tadi bersabar ketika dibuang ke dalam sumur, tetap bersabar, lalu Nabi Yusuf bersabar menolak ajakan istri raja ini yang cantik, jelita, bangsawan, tapi Nabi Yusuf menolaknya. Kenapa kok ditolak? Karena takut kepada Allah. Nabi Yusuf bersabar untuk tidak berzina, ya, berzina. Nah, itu dua ujian kepada Nabi Yusuf sudah terlewati dengan baik. Nabi Yusuf bisa bersabar, ya, ketika dia masih muda. Lalu karena menolak diajak berhubungan badan oleh istri raja tadi yang cantik jelita tadi, maka gengsi dari istri raja tadi itu terusik, ya, dan dia marah. Maka Nah, dia memfitnah Nabi Yusuf. Lagi-lagi Nabi Yusuf bersabar terhadap fitnah ini, ya. Karena juga tidak mempan, maka Nabi Yusuf di penjara itu. Karena apa? Karena dia mempermalukan istrinya raja, di penjara. Lagi-lagi Nabi Yusuf tetap bersabar. Maka atas kesabaran Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf berhasil menjadi orang sukses, menjadi pejabat negara, menjadi bendahara negara, gitu. Bendahara negara, sehingga dia itu menjadi orang yang sukses luar biasa. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo tentang materi yang kita sampaikan ini kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, bahwa mereka itu disuruh menjaga masa mudanya sebelum masa tuanya datang. Karena apa? Di saat-saat itu potensinya luar biasa. Dan potensi yang luar biasa itu seharusnya dia jadikan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk mengejar cita-cita, untuk bekerja keras, untuk belajar keras, dan lain sebagainya, sehingga dia itu sukses. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, penting bagi kita untuk disampaikan juga bahwa dalam rangka menjaga masa muda itu sebelum masa tua datang, kita sampaikan kepada mereka bahwa salah satu pertanyaan Allah di padang mahsyar adalah, untuk apa masa mudamu? Jadi Allah akan bertanya kepada kita semuanya ini, untuk apa masa muda kita itu, ya. Jika kita berhasil menjawab dengan baik pertanyaan itu, maka kita akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana saat itu tidak ada naungan, di mana saat itu kondisinya panas sekali karena matahari didekatkan ke kepala kita. Tapi kalau kita berhasil menjawab itu tadi, untuk apa masa mudamu, maka kita akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan lain selain naungan Allah, dan kita akan masuk surga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus menjaga masa mudanya sebelum masa tuanya datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.